Salam, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah raya online pada pagi ini. Ya, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita secara sadar dan tidak sadar. Tuhan senantiasa menyertai, mengasihi dan setia kepada kita dalam apa jua yang kita lakukan, apa juga yang kita kerjakan, khusus untuk pekerjaan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita serahkan ibadah online pada hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Semua yang terlibat dalam melayani, doakan agar harapan Tuhan turun dan mengalir kepada anak-anak Tuhan yang sama-sama menyertai ibadah online pada pagi ini, khusus juga kepada jemaat Saibet Tempasok 2. Mari kita berdoa untuk pembukaan. Haleluya, puji Tuhan, kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolong kuasai kami, kanankan kami apa yang kami lakukan untuk-Mu pada hari ini. Setiap khusus yang melayani daripada WD, WL, akan firman-Mu Tuhan, supaya semuanya itu menguatkan iman kami, memberkati orang lain, dan terus teguh di dalam Tuhan apapun keadaan, situasi di sekeliling kami, di seluruh dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan membuka ibadah online pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Nah, kita teruskan dengan membaca ataupun mengistiharkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat SIB Tempasok 2. Saya bersyukur karena pagi ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah online bersama. Saya percaya kita semua punya hati yang berkobar-kobar untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan kita, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama dan saya pimpin di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi ini Tuhan kami dapat bersama-sama Tuhan untuk memuji menyembah kebenaran nama-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap keluarga yang ada pada pagi ini supaya Engkau yang melawat secara pribadi Tuhan. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang haus dan lapar akan firman-Mu Engkau Tuhan yang akan memenuhi Tuhan. Dan setiap yang berduka cita Tuhan, Engkau yang menghiburkan Tuhan pada pagi ini. Dan yang memerlukan kekuatan Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau pagi ini. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua mengalami berkat kemurahan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan syukur, kita menyanyikan
pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, Kau sangat baik, kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami
mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh. Haleluya, mari kita teruskan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, mari berikan sorakan untuk Tuhan kita. Kita percaya pada pagi ini bahwa ada sukacita dari surga di tengah kita. Amin. Mari teruskan pujian kita. Haleluya. Hey, hey. Sama-sama bertepuk tangan.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, mari kita bersorakan untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau mengingat bahwa dalam setiap musim hidup kita ada Tuhan yang menyertai. Dan kita tidak sendirian. Amin. Haleluya.
takkan lepaskan ku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku
percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Haleluya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar Tuhan, karena kami tahu Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya mari kita semua katakan amin. Haleluya. Haleluya, shalom kepada rekan-rekan, sahabat di SIB Tempasuk 2 maupun kepada sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan satu kebiasaan kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi saya percaya pada hari ini di mana Tuhan mau mengungsikan sesuatu kepada kita, suatu berkat di mana yang kita tidak dapat bayangkan. Kan kita mengerti bahwa sekarang ini adalah musim-musim yang berat, tapi kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Dan pada minggu ini bukan suatu kebiasaan ataupun rutinitas kita untuk memuji, menyembah maupun mendengarkan kebenaran, tapi saya percaya Tuhan mau mengalirkan berkat, Tuhan mau menguatkan kita. Amin. Sebelum kita memulakan, saya ingin sharing pada hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan, ibadah raya online kami dapat bersama-sama sekali lagi Tuhan. Tidak kira di mana kami berada, maupun kami jemaat SIB Tempasuk 2, ataupun sahabat-sahabat yang ingin mau bergabung dengan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa baik, Tuhan itu senantiasa ada. Dan pada hari ini bukan satu kebetulan kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, supaya kami sama-sama kuat Tuhan, untuk menghadapi cabaran-cabaran pada saat ini Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya.
Mari kita semua katakan bersama-sama, amin. Haleluya, amin. Oke, mari kita buka di dalam pembacaan kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8. Saya ulang, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Oke, saya ingin bacakan dari awal ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-15. Oke. Ayat yang 9 bunyinya seperti begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang lain jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itulah orang yang telah mendengar firman itu, menerima dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan masa pencobaan mereka murtad. Dan yang lain jatuh di semak duri. Ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang perumpamaan seorang penabur yang telah disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang di Israel pada ketika itu. Nah, saya percaya perumpamaan ini sudah cukup jelas menceritakan bahwa Tuhan selalu memberikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan Alkitab ini. Tuhan menyatakan isi hatinya melalui firman Tuhan ini. Dan satu pertanyaan buat kita, apakah kita mendengar firman Tuhan itu? Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah firman Tuhan mengubah hidup. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan adalah pengubah hidup kita. Selalunya kalau kita membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita hanya sekadar mendengarkan firman Tuhan? Atau apakah kita benar-benar menyimpankan di dalam hati kita? Seperti di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa tidak semua orang boleh menangkap firman Tuhan. Tidak semua orang boleh menangkap apa yang Tuhan, isi hati Tuhan itu kepada kita. Maksud Tuhan dalam hidup kita itu besar. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Tuhan mau kita ini tidak hidup di dalam dunia ini. Tuhan mau supaya kita bersama-sama dengan Dia di surga. Namun itu, apakah kita mau menerima Tuhan? Apakah kita mau menerima kebenaran firman Tuhan itu? Saudara-saudari yang dikasihi, maksud Tuhan kepada dunia ini sangat besar. Bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan kamu. Tuhan mengasihi saya dan kita semua. Dan oleh karena kebenaran itu, oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak mau kita dihanyutkan oleh dunia ini. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam api neraka. Tuhan mau supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi lewat daripada apa kita boleh diselamatkan? Selain daripada kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan itulah yang dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, dia ada 3 perumpamaan. Satu perumpamaan itu dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini adalah yang jatuh di pinggir jalan, yang orang yang telah mendengarkan kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
pada ketika ini, pada masa modern ini, tahun 2022, ya benar kita banyak cabaran, benar kita ada dimasuk di ambang endemik Tuhan, di mana kita mengakhirkan kita punya kuarantin, kita mau mengalami hidup seperti normal, seperti biasa. Meskipun penyakit ini, penyakit COVID-19 ini masih ada. Tetapi kita percaya bahwa bukan karena vaksin atau bukan karena kebolehan dunia ini kita mampu hidup, tapi saya percaya karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, pada ketika ini sangat mudah kita untuk mendengar berita-berita, baik berita itu dari dunia ataupun berita itu kita boleh dengarkan daripada hamba-hamba Tuhan yang sharing itu di dalam media-media sosial. Dan pada ketika kita mendengar, waktu kita tengok handphone kita tengok Facebook, kita tengok kita punya Instagram, kita tengok YouTube, ada masa kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ada masa kebenaran itu muncul dalam hidup kita, muncul dalam screen monitor ataupun screen handphone kita, menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mau just scroll up ataupun kita abaikan? Kenapa kita mau biarkan bahwa iblis itu mengambil kebenaran firman itu? Padahal kebenaran itu adalah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini, marilah kita mengubah dunia ini. Daripada kita mendengar apa yang dunia katakan kepada kita, tetapi mari kita katakan kepada dunia, mari kita katakan kepada dunia, kita post kita punya status dalam Facebook, kita post di mana-mana kita punya account media sosial, kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Mari kita menginjil. Kalau pada zaman dulu mungkin agak sukar kita menginjil, kita kena keluar, kita kena ada harga yang perlu kita bayar untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik. Tapi pada saat ini bukan satu yang susah. Pada saat ini hanya orang bilang hanya satu sentuhan kita boleh mencapai dunia. Apakah kebaikannya itu adalah kita dapat mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Mari, saya percaya kebenaran Tuhan ini berkata benar. Jangan kita menjadi manusia ataupun orang yang ignorant. Kita menjadi orang yang tidak mau peduli. Tapi marilah kita jadi orang yang peduli. Apabila kebenaran sampai itu pada kita, tidak kiralah itu di dalam kelompok sel, ataupun di dalam ibadah mingguan, ataupun kita dapat text message daripada pastor ataupun teman-teman yang orang percaya yang menguatkan kita. Apakah respon kita? Apakah kita mau mengignore ataupun kita mau tidak peduli? Tapi marilah kita ambil kesempatan ini untuk hidup bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi saya selalu mendapat message hampir setiap hari lah, dapat message, ada pautan yang saya ikuti, yang saya subscribe ataupun saya langgan untuk mendapat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu saya mendapat hampir setiap hari. Dan juga ada pastor yang selalu memberi, menguatkan, ada teman-teman yang selalu menguatkan, teman-teman dalam kelompok sel juga selalu menguatkan di dalam firman Tuhan. Setiap minggu ada pertemuan, walaupun tidak secara alamiah ataupun secara jasmani, tetapi saya melihat bahwa di sekeliling saya, baik itu teman-teman, rekan pelayanan maupun keluarga, selalu menguatkan kita. Jadi mari kita ambil peluang ini supaya kita menguatkan di antara satu yang lain. Jangan kita menjadi seorang yang tidak mau ambil peduli. Nah, mari kita lihat perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ia adalah orang yang telah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nah, apakah kita seperti ini? Saya ingin katakan bahwa menurut kajian bahwa hampir kebanyakan orang begini, mereka seperti ini.
Mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka telah mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Sebagai contoh, firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi pada ketika itu kita mendengar, kita merasa kuat. Tapi apabila kita mengalami cabaran, apabila kita hanya mengalami sedikit cabaran saja, kita segera tidak mau percaya pada firman Tuhan. Kita tinggalkan firman Tuhan itu. Saudara-saudari yang dikasihi, saya mengajak kita untuk kita berakar di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita bukan sekadar untuk percaya kepada firman Tuhan itu, tetapi saya mau kita supaya kita betul-betul memeluk firman Tuhan itu, kita betul-betul lakukan itu di dalam hati kita. Memang sangat banyak cabaran yang kita terima pada saat ini, sangat menguji hati kita, sangat menguji mental kita. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita lewat daripada firman-Nya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu itu, cabaran itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau kita mau percaya kepada iblis? Saudara-saudari yang dikasih, mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita menjadi manusia yang lemah. Apabila orang yang tidak percaya mengejek Tuhan kita, apabila orang yang tidak percaya ini menghasut kita untuk tidak percaya, apakah harus kita berbuat? Kita pertahankan iman kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita. Walaupun kita tidak mampu menghadapi dunia ini, walaupun kita ada masalah hubungan, kita ada masalah keuangan, kita ada masalah yang kita tidak dapat batasi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada apa yang kita alami. Ingatlah bahwa Tuhan itu menyertai kita sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Seterusnya, yang jatuh di dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan itu, yang bertumbuh dalam yang di dalam pertumbuhan. Selanjutnya mereka terhimpit dengan kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang berlaku di dalam benih ataupun firman yang jatuh di dalam batu bata, batu-batu ataupun semak duri itu melembangkan hati kita. Apakah ada ruang-ruang yang lain? Apakah kita meletakkan satu di dalam hidup kita itu kepada Allah-Allah lain? Mungkin kita tidak menyembah berhala, mungkin kita tidak menyembah kepada Tuhan lain, tetapi apakah gadget itu yang kita sembah, handphone kita sembah, ataupun kita mengasihi sesuatu itu lebih daripada Tuhan? Apakah kita mengasihi uang itu lebih daripada Tuhan? Apabila kita mengasihi lebih daripada Tuhan, kita mengasihi, contohnya kita mengasihi uang lebih daripada Tuhan, pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Karena kita lebih percaya kepada duit daripada percaya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat. Tuhan yang terlebih memberikan kita berkat hidup kepada kita, nafas. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kita manusia sering lalai, kita bodoh untuk menilai kehidupan ini. Saya minta maaf karena saya katakan begini, karena kita bodoh untuk menilai kehidupan ini. Karena firman Tuhanlah sebenarnya kekuatan kita, kebenaran kita. Firman Tuhanlah itu adalah makanan. Firman Tuhan itulah ada air, sumber kehidupan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Dia itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, yang selalu mendampingi kita. Oleh itu janganlah kita menjadi ataupun kita memiliki hati yang tidak benar. Kita meletakkan selain Tuhan di dalam hidup kita. Oleh itu mari kita prepare, kita sediakan hati kita ini benar-benar untuk Tuhan. Saya sangat yakin apabila kita buka hati kita kepada Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar mencintai Tuhan, kita meletakkan priority, itu Tuhan Yesus terutama dalam hidup kita. Kita meletakkan keluarga kita di dalam Tuhan. Kita meletakkan dasar segala sesuatu, keputusan kita di dalam Tuhan. Saya percaya itu akan mengubah hidup kita. Akan mengubah hidup kita secara total. Cara kita memandang dunia ini pun pasti berubah.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita tetap berandal kepada Tuhan. Jangan biar hati kita ini lekah dengan permainan dunia ini, dengan cabaran-cabaran yang sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita. Tetap bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat yang selanjutnya. Yang jatuh di tanah baik itu adalah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dan dalam ketekunan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, tanah ataupun dasar ya firman Tuhan itu diletakkan itu adalah diri kita sendiri. Hati kita, sikap hidup kita bagaimana? Kalau kita benar-benar surrender ataupun kita berserah kepada Tuhan, kita betul-betul berpegang pada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tumbuh dalam hati kita. Dan dia akan menjadi sebuah pohon yang besar dalam hidup kita, malah dia akan berbuah. Berbuah itu menghasilkan suatu harapan ataupun ketekunan buat kita untuk percaya kepada Tuhan, menjadi suatu kekuatan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini tidak lama. Sebentar saja kita akan meninggalkan jasad kita ataupun tubuh kita. Kita akan pergi ke alam yang lain. Dan saya percaya firman Tuhan katakan dia akan memberikan tubuh yang baru kepada kita. Kita akan dibangkitkan semula. Dan apakah kita siap pada hari itu? Karena hari semakin dekat kedatangan Tuhan. Tanda-tandanya itu sudah cukup jelas. Gempa bumi sudah ada di mana-mana kan, kita dengar. Kita boleh melihat perang itu sendiri ada di mana-mana kan. Kita boleh melihat bahwa keadaan sosial sekarang juga semakin turun. Anak-anak sudah tidak menghormati orang tua. Apalagi keadaan community, society dunia, community dunia ini berubah. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Cintakan diri sendiri daripada cintakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena kami mempunyai sikap-sikap yang begitu. Kami tidak menghormati orang lain, kami tidak menghormati orang tua kami. Kami minta maaf Tuhan. Karena inilah tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau mengubah hidup kita supaya kita menjadi sama seperti Dia. Bukan berarti kita menjadi sama seperti Tuhan, tetapi nilai-nilai. Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagai satu kesaksian buat kita semua pada hari ini, saya berani katakan bahwa firman Tuhan banyak mengubah hidup saya. Saya mulai membaca firman Tuhan pada ketika umur masih muda lah, 18 tahun. Ketika itu 18 tahun. Saya mulai bertekad untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Meskipun pada awalnya saya masih kurang mengerti untuk membaca ataupun ada bagian-bagian ayat itu saya masih kurang mengerti. Tetapi di dalam spirit ataupun di dalam roh saya dapat mengalami suatu kekuatan yang baru. Saya dapat mengalami kasih Tuhan itu di dalam hidup saya, bahwa Tuhan itu sering berkata-kata di dalam hidup saya. Dan pada ketika saya membuat keputusan-keputusan yang sukar di dalam hidup, firman Tuhan ini timbul di dalam pikiran saya. Firman Tuhan ini selalu timbul di dalam hati saya, menguatkan saya, mengingatkan saya bahwa tidak ada jalan lain selain daripada tetap mengikut Tuhan. Pada ketika saya mengalami kesusahan, Tuhanlah yang menguatkan saya. Dan juga bersama-sama dengan keluarga, community yang ada. Firman Tuhan itulah yang mengubah hidup saya. Saya tidak pernah mengekspektasikan kehidupan pada ketika ini lebih daripada apa yang saya harapkan Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya begitu juga pada masa akan datang ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini dia berkuasa. Nah, firman Tuhan selalu gambarkan ia seperti biji sesawi. Apabila biji sesawi itu kita tanam dalam diri kita, dia akan menghasilkan sebuah
pohon yang besar, akan memberikan buah, akan memberikan kehidupan di dalam pokok itu. Jadi itulah dasar kebenaran firman Tuhan itu. Dia dianggap ataupun diibaratkan sebagai kita menanam biji sesawi, kita menjaga sebuah pokok. Jadi jangan kita sia-siakan firman Tuhan yang telah kita dapat. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Haleluya Tuhan, saya bersyukur pada saat ini atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan atas kebenaran firman pada hari ini Tuhan, di mana mengajarkan tentang ada kuasa Tuhan merubah hidup kami melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kami, Tuhan itu menyertai kami. Oleh itu Tuhan, kami mau jadikan hidup kami, diri kami ini sebagai satu vessel ataupun satu dasar kebenaran firman Tuhan, di mana kami mau menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam diri kami. Dan saya percaya ini adalah senjata yang hebat buat kami apabila kita menghadapi dunia ini. Dan saya berdoa bagi orang yang khusus yang memerlukan Tuhan, baik orang yang sakit, baik orang yang ada masalah keuangan, ada masalah hubungan, ada masalah Tuhan dalam cabaran, yang mengalami kesusahan. Pada saat ini saya berdoa, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan kelegaan pada sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, ini doa saya Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu sekali lagi. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Salam, puji Tuhan atas firman Tuhan yang baru sebentar tadi kita dengar bersama dan akan kita praktikkan bersama-sama untuk mengatasi masalah hati. Tak berdoa supaya hati kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Tuhan, ditinggali oleh Roh Tuhan, supaya kita dapat memberi dengan sukacita seperti yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, ucap syukur atas pimpinan Tuhan, atas kebaktian online kita pada hari ini. Dan akhir sekali kita akan berdoa Bapa kami dan doa berkat. Haleluya Tuhan, puji Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan menyertai ibadah online kami pada hari ini, khususnya di Saibi Botung Tempasuk 2 dan yang lain-lain. Tuhan, Engkau menguasai hati kami supaya kami mengatasi masalah hati kami, supaya kami dapat memberi dengan sukacita seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji dan termulia nama-Mu. Kami memberkati hamba-hamba-Mu yang menjadi WD, WL, dan firman-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan berseru, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, Saibi Tempasuk 2 dan yang bergabung bersama pada hari ini, tadahkan tanganmu untuk menerima berkat daripada surga. Tuhan memberkati kamu semua dan memberi kamu pelindungan. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu semua dan memberi kamu damai sejahtera di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur sehingga berjumpa lagi dalam ibadah online. Masa-masa akan datang, kami sama-sama mengatakan amin. Salam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.